Harus sukses. Hidup harus bahagia. Jangan galau, jangan sedih, jangan putus asa. Nah, ini saya mau bahas nih. Apa iya orang nggak boleh sedih? Sehingga kata jangan sedih itu sering dikumandangkan. Apa iya orang nggak boleh galau? Sehingga kata-kata jangan galau itu sering dikumandangkan. Bagi Anda yang sudah ikut saya dari 14 tahun lalu, awal-awal saya nulis buku pemulihan jiwa, jilid 1, sudah sampai jilid 7 tapi sudah nggak ada lagi semua buku itu. Karena itu buku-buku lama. Jilid 1 saja itu 14 tahun lalu loh. Bagi Anda yang sudah ikut saya dari lama banget belasan tahun lalu, tolong muncul di komen ya. Saya pengen tahu siapa-siapa aja. Saya terharu aja Anda ikut saya udah lama gitu loh. Muncul di komen ya. Tolong di kolom komen ketikkan nama kamu dan daerah, misalkan Yanti di Surabaya misalkan. Saya pengen tahu aja, pengen menyapa nanti di kolom komen. Karena terharu aja kamu ikut saya udah lama gitu loh. Bagi kamu pengikut-pengikut saya yang sudah lama belasan tahun lalu, saya mau tanya nih. Pernah nggak Deddy Susanto di buku pemulihan jiwa, atau di Twitter, atau di Instagram, atau di seminar berkata jangan sedih, jangan galau? Pernah nggak? Anehnya, saya nggak pernah berkata jangan sedih, jangan galau di buku-buku pemulihan jiwa yang saya tulis, di Twitter, di Instagram, di YouTube, di training. Saya nggak pernah berkata kepada siapapun, baik di sosial media yang berupa quotes atau tatap muka. Saya nggak pernah berkata jangan galau, jangan sedih. Aneh kan? Kenapa tuh? Bukan tanpa alasan. Karena saya tuh sangat manusiawi dan sangat menerima kenyataan. Sedih tuh wajar. Tuhan menciptakan air mata untuk kita tidak hanya untuk membasahi bola mata, membersihkan bola mata loh. Air mata memang untuk dikeluarkan, untuk katarsis, untuk mengeluarkan racun-racun kesedihan, kekecewaan, ketakutan, kemarahan, kehampaan. Sedih, nangis perlu, manusiawi, harus diterima. Saya nggak respect sama orang-orang tua yang jangan sedih, jangan nangis, jangan cengeng, jangan galau. Alhasil anaknya akan tumbuh jadi orang yang penuh PR. Banyak PR kesedihan yang gak keluar. Banyak kekecewaan terpendam yang gak keluar. Banyak kemarahan, banyak jeritan, banyak kepedihan yang gak keluar. Dan kasihan nanti di masa dewasanya mengganggu keproduktivitas, kesehatan, bahkan kehubungannya kepada pasangan dan anaknya. Kita tuh gitu tuh. Keselnya sama siapa, sedihnya sama siapa, dipendam, gak keluar. Nanti tumpahnya kepada siapa? Kepada orang lain lagi. Orang-orang yang berhak bahagia, orang-orang yang gak salah. Orang-orang yang harusnya kita bahagiakan malah jadi tong sampah kita. Kita menuangkan kepada dia semua kesedihan terpendam kita. Karena dulu gak keluar, ada PR-PR masa lalu kita yang gak diselesaikan waktu itu. Mengapa saya gak pernah berkata jangan sedih, jangan galau? Supaya kalau kamu emang sedih, oke, cari waktu, cari tempat. Untuk kamu keluarkan, untuk kamu me time, untuk kamu katarsiskan. Supaya nggak jadi penyakit, supaya nggak mengganggu orang lain di kemudian hari. Mengapa saya tidak pernah berkata, jangan galau, jangan sedih, jangan menangis. Itu semua berdasarkan sebuah teori bahwa kesedihan dan kekecewaan kalau nggak dikeluarkan itu akan jadi PR, akan terpendam di alam bawah sadar. Bila suatu saat sudah penuh, gudang jiwa sudah penuh, maka akan meledak. Ada orang yang meledaknya keluar, ada orang yang meledaknya ke dalam. Meledak keluar itu dia menyakiti orang lain. Dia meneruskan luka itu kepada orang lain. Menyakiti anaknya, pasangannya, rekan kerjanya. Itu meledak keluar. Ada orang yang meledaknya ke dalam jadi penyakit, badan gampang capek, nyeri di bagian ini itu di tubuh, kurang bisa tidur, pikun dini, rambut rontok, sulit konsentrasi, tidak sekreatif dulu lagi, dan lain-lain sebagainya. Makannya ke dalam. Wahai orang tua, berikanlah forum, berikanlah kesempatan, berikanlah momen untuk anakmu meluapkan kesedihan dan kekecewaannya.
Buang jauh-jauh pola asuh yang nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Itu sebenarnya konteksnya benar kalau di tempat umum. Karena kesedihan bukan untuk diumbar. Tapi kan Anda orang tuanya. Tempat terbaiknya dia untuk menjadi apa adanya, melepaskan emosi negatifnya supaya nggak mendem. Dia emang nggak boleh nangis di sembarang tempat, di tempat umum, di halte, di mall, ya nggak boleh. Tapi kan kepada Tuhan dia boleh, kepada Anda boleh, Anda kan wakilnya Tuhan. Begitu orang tua sudah tidak memegang peran sebagai wakilnya Tuhan di dunia ini, maka tumbuhlah orang-orang yang banyak PR, kesedihan, dan kekecewaan terpendam. Jadi saya pribadi tidak pernah mengatakan kepada orang jangan nangis, jangan galau. Ketika orang sedang galau, sedang sedih, sedang kecewa, ya biarkan saja. Dia memang ada masa-masanya seperti itu, biar dia keluarkan. Jangan juga kita paksa dia pura-pura bahagia. Kalau memungkinkan kita dengar curhat dia, kalau memungkinkan kita berada, mendengarkan, mendampingi, supaya PR-nya selesai hari itu. Jangan sampai PR-nya nggak selesai, PR-nya masih dibawa tahun depan, 2 tahun lagi, sampai ke masa depan. Yang kasihan nanti keluarga kecilnya ketika dia sudah menikah. Maka di training kami, saya masukkan sesi-sesi, teknik-teknik, metode-metode yang akan mengulik kembali, yang akan memicu tombol-tombol, pintu-pintu di mana ada ruangan-ruangan yang masih menyimpan kesedihan dari masa lalu. Makanya ikut training saya itu isinya menangis saja. Bukan menangis yang dibuat-buat, itu memang PR-PR masa lalu Anda. Begitu udah kelar ya plong banget, enak banget, lapang banget hati. Orang yang sedang terbeban, banyak memendam rasa, banyak memendam kesedihan dan kekecewaan, dimotivasi nggak akan mempan. Ayo bangkit, ayo semangat. Ayo kerja, ayo produktif. Kamu pasti bisa. Nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Karena dia menyimpan beban. Beban itu harus dicopot dulu, harus rontok dulu, baru dia akan ringan langkahnya. Sebenarnya ya, motivasi itu tidak perlu. Begitu orang sudah detox, sudah lapang hati, sudah lega, sudah plong, dengan sendirinya dia akan lari. Dia akan lari dengan kencang, dengan ringannya. Oke, jadi begini. Sedih itu boleh kok. Galau itu boleh kok. Nggak apa-apa. Menangis itu boleh. Nggak apa-apa. Tetaplah menjadi manusia. Jangan berusaha menggeser diri kamu jadi gedebok pisang gitu loh. Kamu tuh manusia, saya tuh manusia. Di alam semesta ini ada gelap, ada terang. Ada wilayah yang berudara, ada wilayah yang hampa udara. Hampa nggak apa-apa. Berudara nggak apa-apa. Gelap nggak apa-apa. Terang nggak apa-apa. Bila kamu ingin hidup dengan merdeka, dengan tenang, dengan bahagia, mengertilah satu hal ini. Jangan menolak rasa sakit. Jangan menolak penderitaan. Semakin kamu tolak, semakin sakit rasanya. Contoh kita mau disuntik. Makin dipikirin, makin gak rela, makin gak ikhlas, makin takut, makin gak nyaman. Tapi begitu kita ikhlas, ya udah nerima, nggak akan sesakit yang gimana-gimana. Karena yang bikin sakit tuh perasaan kita yang memperbesar itu. Hiperbolik, diperbesar rasa-rasa itu. Banyak masalah, banyak ujian sebenarnya nggak seberat yang sekarang Anda rasakan. Kalau Anda cukup ikhlas dan menerima bahwa masalah, ujian, nggak apa-apa. Semua orang sedang ujian kok. Rasanya nggak akan berat banget gitu. Yang bikin Anda merasa berat adalah, kok gini sih hidupku? Aku nggak mau. Kok ada masalah begini? Kok bisa begini? Aku nggak terima. Makin berat, makin menderita rasanya. Jadi rasa tertekan, rasa sakit, rasa penderitaan yang engkau alami, kemungkinan ya 60-50%-nya kadarnya, bobotnya dari engkau buat-buat sendiri. Menjadi lebih besar. Padahal mungkin dia hanya seringan 40% dari sekarang. Harusnya. Padahal mungkin Anda tidak akan segalau ini. Galau tetap galau, tapi nggak galau banget karena ada penerimaan. Untuk dirimu sendiri atau untuk keluarga, untuk temanmu, tolonglah tetap jadi manusia. Ada waktunya bersedih, ada waktunya bergembira. Ada waktunya meratap, ada waktunya semangat. Ada waktunya di bawah, ada waktunya di atas. Dan semua itu baik dalam keseimbangan.
Orang yang paling banyak luka batin adalah orang yang nggak mau mengerti ini. Yang selalu bertanya, kenapa sih aku nggak mau mengalami ini, kenapa ini terjadi pada diriku. Dia adalah orang yang tanda petik paling menderita. Coba deh, agak buka sedikit pikiran kita. Memangnya yang punya masalah cuma kita doang. Cuma Anda doang nih yang punya masalah. Saya yang menuturkan ini nggak ada masalah. Orang-orang lain yang dengar video ini nggak bermasalah. Orang-orang di luar sana yang nggak tahu menau soal video ini, apakah mereka nggak ada masalah. Semua orang sedang ujian sekarang. Semua orang sedang bermasalah sekarang. Kalau Anda masih ngotot, ada kok yang nggak ada masalah, ada kok orang yang lebih beruntung dari aku, Mas. Oke, tolong cari satu aja. Satu aja, entah tetanggamu, sepupumu, siapamu. Cari satu saja yang lagi nggak ada masalah. Cari satu, tolong komentar di bawah. Mas, ada kok si A, sebut saja inisial. Dia tetanggaku, dia nggak ada masalah, Mas. Coba tolong kamu komen di bawah. Saya pengen tahu aja. Ya siapa tahu kan, dari 7 miliar penduduk bumi ada satu nih yang spesial nih, nggak ada masalah nih. Saya pengen tahu aja siapa dia dan di daerah mana. Penasaran aja. Itu orang titisan bekicot kali. Beda sendiri. Kalau kita kan memang keluar dari rahim ibu kita yang ketika lahir sudah menangis. Udah kayak tahu bahwa hidup ini memang banyak ujian, banyak masalah. Oke, di tahun baru ini kita pengen naik kelas ya. Ayolah kita terima. Saya nggak minta Anda pasrah. Pasrah sama ikhlas beda loh. Kalau pasrah tuh nggak ngapa-ngapain loh. Kalau ikhlas, ada doa dan usaha. Sambil berdoa, terus memohon kemudahan dari Tuhan, terus memohon pertolongan dari Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan biar kuat. Dan sambil berusaha, berikhtiar, salah satu contoh usahanya adalah Anda sedang mendengarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan ini. Usaha dalam mengembangkan diri, usaha untuk menambah wawasan, usaha untuk meningkatkan awareness, kesadaran. Usaha apa lagi? Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang tegar, yang positif, biar Anda juga kecipratan positif. Usaha apa lagi? Perbanyaklah Anda bekerja, berjuang apa yang Anda bisa perjuangkan. Jangan cuma berdoa doang terus pasrahan, nggak ngapa-ngapain, itu juga nggak bisa. Tolong jangan salah paham, saya tidak mendukung Anda pasrah, tapi ikhlas menerima kenyataan. Ikhlas menerima kenyataan itu bukan pasrah loh, beda banget loh. Saya menerima bahwa saya harus bekerja. Saya menerima bahwa walaupun gaji masih segini, saya menerima bahwa pekerjaan ini anugerah. Saya menerima bahwa punya adik atau punya kakak yang nyebelin. Ya emang mereka takdir saya, memang mereka adalah ditakdirkan adik atau kakak saya. Saya menerima punya papa seperti ini, punya mama seperti saya menerima. Dan usaha saya adalah saya ingin tetap menghormati. Saya ingin tetap memberikan cinta, memberikan penghargaan walaupun saya tidak dihargai. Saya menerima bahwa sedang tidak ada kerjaan, tetap berjuang, melamar ke sana sini, kirim CV, menyampaikan lamaran ke sana sini. Saya menerima bahwa saya harus berjuang. Dan saya menerima kalau belum ada panggilan ya nggak apa-apa, saya terima itu. Namun saya juga menerima bahwa saya harus tetap berjuang. Saya terima kenyataan bahwa perjuangan saya diperlukan. Saya menerima kenyataan bahwa saya diharapkan untuk tetap bergerak. Semua kegelapan yang kamu alami, hal-hal nggak enak, hal-hal buruk yang kamu alami, itu adalah bagian dalam harmoni alam semesta. Tolong mengerti baik-baik ya, semoga kedewasaanmu bisa mencerna ini. Nggak gampang memang, karena mungkin Anda berkata, Mas jadi mah enak, aku ngalamin ini loh Mas. Emang itu ada baiknya apa dalam hal itu? Itu buruk banget Mas. Oke, saya berusaha empati, nggak gampang jadi kamu. Saya kalau jadi kamu pun belum tentu sekuat kamu. Kamu hebat, saya nggak akan menghakimi. Ujian kamu mungkin berbeda. Namun, sekiranya kamu mengerti bahwa sampai kamu diizinkan ujian seperti itu karena kamu dianggap kuat oleh Tuhan. Tuhan tahu kamu mampu melaluinya. Itu nggak enak, itu buruk memang, itu pahit memang, betul. Saya paham dan saya tidak mau mengentengkan. Saya nggak akan menggampangkan masalah bahwa harusnya kamu move on dong, harusnya kamu bangkit dong. Enggak. Toh saya tipe yang, kamu lagi sedih, oke, menangislah nggak apa-apa. Kamu lagi bete, lagi hampa, ya sudah, me time. Saya orangnya nggak pernah nge-push kok. Nggak harus kamu terima sekarang kok. Ikhlas dong, terima kenyataan dong. Enggak. Kamu nggak harus menerima kenyataan sekarang. Ketika menangis, menangislah. Biar ini nggak jadi PR nanti. Keluarkanlah. Kalau nggak ada orang yang bisa menjadi tempat kamu bisa mencurahkan dengan aman, menangislah di kamar sendirian sambil berdoa kepada Tuhan. Karena kita
curhat atau kita menangis di hadapan seseorang yang nggak mengerti psikologi, malah jadi bumerang. Kamu cengeng, kamu sadar diri, ngaca dong, kamu yang salah, macam-macam. Malah tambah dihakimi. Kalau kamu nggak yakin ada orang yang benar-benar dapat dipercaya, yang nggak menghakimi, yang tanda petik bisa menjadi tong sampah terbaik buat kamu, yang kamu bisa nangis, bisa berekspresi tanpa dihakimi. Kalau kamu nggak yakin ada orang yang bisa menjadi tempat amanmu untuk kamu curhat, untuk mengekspresikan emosi, mendingan kamu sendirian di kamar atau me time di mana, menangislah, mengeluhlah, galaulah di situ nggak apa-apa. Mungkin bagi orang yang nggak melek psikologi, ini ajaran yang aneh nih. Masa Mas Dedi ngajarin orang galau? Galau nggak perlu diajarin, kawan. Galau, sedih, bete, hampa, takut, cemas, kecewa, itu semua bawaan pabrik kita. Siapa manusia yang lahir tanpa fitur-fitur itu? Nggak ada. Pasti ada. Saya nggak mendukung Anda galau seterusnya. Saya nggak mendukung Anda untuk galau, untuk sedih berkelanjutan. Enggak. Malah ya, kalau kamu nggak memberi ruang untuk kesedihan yang sekarang ini, untuk kekecewaan yang sekarang ini, kamu nggak kasih ruang, kamu tahan-tahan, kamu pura-pura bahagia, malah akan berkepanjangan, panjang urusannya tuh. Nggak kelar-kelar, migrain, mood swing, nggak konsentrasi kerja, nanti marah-marah nggak jelas ke keluarga, ke rekan kerja, ke teman. Panjang urusannya. Saya kalau sedih-sedih aja, saya kalau galau-galau aja. Saya menerima, saya menghargai itu. Saya menghargai hak-hak batiniah saya untuk mengeluarkan itu biar nggak jadi PR. Orang yang sekarang toksik banget ya di lingkungannya atau di keluarganya, itu udah pasti ada kristalisasi, endapan-endapan, akumulasi yang sudah padat banget. Udah padat banget. Kesedihan, kekecewaan terpendam dari masa lalu, PR-nya udah banyak banget tuh. Ibarat anak kuliah atau anak SMA, dia PR-nya nggak dikerjain selama 3 bulan. Mau dikerjain dalam 1 hari, nggak bisa. Banyak banget berhalaman-halaman. Kalau sudah begitu memang harus diterapi, ikut training biar terdetoks. Nah, kita nggak mau jadi orang toksik berikutnya di masa depan terhadap keluarga, terhadap teman kerja, terhadap orang lain. Kita punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab spiritual untuk tetap menjadi insan yang cukup sehat untuk melayani, membahagiakan keluarga, rekan kerja, lingkungan sosial kita. Sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.